alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah, ayah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang masih kita nikmati sampai pada hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini nanti dalam rangka parenting untuk penerimaan hasil tengah semester pembelajaran anak-anak kita semuanya yang sudah dilaporkan kemarin mulai hari Senin sampai hari Jumat. Pada hari ini kesempatan kita semuanya untuk saling sharing parenting. Pada hari ini nanti kita sharing dari para ayah bunda yang lainnya, bagaimana kita dalam mengawal mendidik putra putri kita di masa pandemi ini. Nanti ayah bunda perwakilan dari setiap kelas akan memberikan mungkin pengalaman selama pandemi ini, mengawal putra putrinya seperti apa, trik dan tipsnya seperti apa. Mari kita simak bersama-sama, dan mari jika ada yang baik kita terapkan juga untuk anak-anak kita. Bahkan juga saya pribadi juga sebagai orang tua, dalam rangka kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mendidik putra putri kita menjadi generasi Qurani, mandiri dan berprestasi di masa yang sulit ini, di masa yang tidak mudah bagi kita semuanya. Tidak mudah bagi kami sebagai pendidik, dan tidak mudah juga bagi panjenengan semuanya sebagai orang tua. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bagi ayah bunda yang sudah berkenan memberikan testimoni atau sharing pengalaman di sini, nanti kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya menjadi amal jariah panjenengan semuanya. Jika itu kebaikan dan ditiru oleh semuanya, maka itu akan menjadi jariah panjenengan semuanya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, tidak perlu panjang lebar karena nanti sesi-sesi yang lainnya akan lebih penting untuk kita simak bersama. Insya Allah itu dari saya mewakili ustadz-ustadzah yang ada di SDIT Al-Hikmah. Selamat menyaksikan, selamat menyimak, dan selamat mengamalkan dan terus berusaha semaksimal mungkin mendidik putra putri kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bunda, saya Tika Hapsari, orang tua dari Ananda Izi Mahir Saputra. Dalam video kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang pengalaman saya mendampingi anak belajar dari rumah. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengatur waktu antara mendampingi anak dari rumah dengan aktivitas saya sehari-hari sebagai seorang pekerja. Telah kita ketahui bersama ya bunda, kurang lebih sekitar 9 bulan kita dipusingkan dengan istilah belajar dari rumah. Sama bunda, saya pun juga seperti itu. Belum lagi jika jadwal dinas saya dengan ayahnya Mas Izi ini sama-sama di jam yang sama. Kebetulan saya dan ayahnya Mas Izi ini masing-masing bekerja di bidang kesehatan. Tetapi untuk saya jam dinasnya ini berbeda. Ada dinas pagi, siang maupun malam. Jika itu dipikir rasanya begitu berat bunda. Bisa dibayangkan pulang dinas malam sampai rumah jam 9 pagi. Pekerjaan rumah pasti tertunda, belum masak, cuci baju, cuci piring, dan masih harus mendampingi anak belajar dari rumah. Ditambah jika anak ini dalam kondisi tidak mood untuk belajar. Nah, itu menjadi beban tersendiri bagi saya.
Tapi alhamdulillah Bunda, semua itu tidak saya jadikan beban untuk mendidik anak. Karena tujuan kami bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan, terutama kebutuhan anak. Anak adalah sebuah amanah yang diberikan Allah untuk kita, yang nantinya akan menjadi aset kita, yang mendoakan kita bila kita sudah tiada. Alhamdulillah, dengan tekad dan keyakinan kami yang kuat dan tak lupa diiringi dengan doa, semenjak sekolah di Yayasan Al-Hikmah, untuk perkembangan Mas Izzy ini, untuk kemandiriannya bisa saya acungi jempol. Bisa dilihat dari mulai yang terkecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya, atau juga merapikan tempat tidur setelah dia bangun tidur. Bahkan untuk sholat 5 waktu pun kami sudah tidak terlalu banyak memerintah. Jadi ketika sudah waktunya sholat, dia sudah menjadi tanggung jawabnya, dia akan melaksanakan sesuai dengan jadwal sholat 5 waktu. Memang kadang sesekali saya harus mengingatkan untuk sholatnya, karena telah kita ketahui bersama ya Bunda, untuk usia anak-anak ini memang masih dalam usia bermain. Itu semua berkat kesabaran ustazah semua dalam membimbing anak kami. Intinya Bunda, di sini saya tidak bermaksud apa-apa, melainkan ingin berbagi pengalaman tentang mengatur waktu antara mendampingi anak belajar di rumah dengan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga dan seorang pekerja. Yang terpenting adalah niat. Niatkan kita, sesibuk apapun kita, kodrat kita adalah sebagai seorang ibu. Tugas ibu adalah mendidik anaknya sampai sukses. Ya, sukses di sini dalam artian bisa membimbing anak sampai dia berbakti dan menjadi anak yang soleh. Seperti itu ya Bunda. Selanjutnya tetap atur waktu antara ketiganya. Sempatkan waktu walaupun hanya 5 menit untuk mendampingi anak belajar. Seperti itu ya Bunda. Terus jangan lupa jalin hubungan yang nyaman dengan anak supaya anak kooperatif dan bisa nurut sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Selanjutnya jangan lupa libatkan ayah dalam setiap pengasuhan anak. Ya Bunda, jangan lupa libatkan ayah dalam setiap pengasuhan anak. Ada lagi Bunda yang terpenting menurut saya, yaitu doa. Karena dengan doa segala yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Allah lah pengatur segalanya. Anak itu terlahir di dunia dalam kondisi pintar Bunda. Tidak ada anak yang tidak pintar. Mungkin hanya saja kelebihan masing-masing anak itu berbeda. Kita harus yakin Bunda, kita harus yakin bahwa anak kita bisa dan mampu. Prasangka Allah berdasarkan prasangka umatnya. Maka dari itu kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita yakin, bismillah, Allahu Akbar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucap selama saya berbagi pengalaman di sini. Tetap semangat mendampingi anak belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Selalu pakai masker bila keluar rumah, agar wabah ini segera diangkat oleh Allah dan anak-anak bisa belajar kembali di sekolah, bertatap muka dengan ustazah di sekolah, dan kita sebagai orang tua tidak dipusingkan lagi dengan istilah belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, apa kabar? Gimana jadi guru hari ini? Sudah sukses, semangat ya. Di sini kita kenalan dulu ya. Mungkin beberapa sudah ada yang sudah kenal saya. Perkenalkan, saya paling muda juga di Al-Hikmah. Putra saya tiga-tiganya di Al-Hikmah. Seharusnya saya dapat reward nih dari Al-Hikmah, ternyata nggak dapat juga. Ini saya bunda dari Joan, kelas 3B sekarang. Terus yang adiknya nomor 2 itu Kian, itu sekarang di 1B. Terus adiknya lagi ada Alexa di TKB. Kita sharing aja ya bunda, kita sharing gimana keseharian kita jadi guru dadakan di sini. Sebelumnya yang kebanyakan kan dari kita ibu-ibu sekarang kan jadi wanita karir.
kebetulan saya juga sama, jadi kita tahu rasanya gimana harus ngurus keluarga, harus kerjaan juga, harus jadi guru dadakan juga, yang pastinya yang ayahnya kan juga seorang pekerja yang nggak mungkin juga diserai tugas untuk ngajar anak-anak, karena ayah-ayah kan pasti bunda juga tahu ya, nggak telaten, pasti nggak telaten. Perkenalkan, nama saya Danis. Di sini profesi saya sebagai dokter umum. Setiap pagi sama sore saya praktek juga, jadi setiap hari saya harus nyempil-nyempilkan gimana waktunya biar saya bisa ngajari anak-anak. Di sini saya cuma mau sharing gimana biar bisa tetap mendampingi anak-anak di sela-sela kita bekerja. Untuk tips rasanya saya tidak bisa kasih tips, karena setiap keluarga kan pasti punya cara sendiri-sendiri ya buat bikin anak gimana mau belajar, gimana tata cara biar dia tuh mau dengerin mamanya, karena kita tahu yang pasti dia pasti lebih manut, nurut, anteng sama ustadz-ustadzahnya di sekolah. Dan di sini saya yang sama sekali nggak ada basic untuk mengajar, harus dipaksa untuk ya mau nggak mau harus mengajar karena adanya COVID ini ya. Dan kalau dulu kan saya sering prakteknya saya di rumah, sebenarnya di rumah. Kalau dulu sebelum COVID kan bisa ngajari anak-anak, sebelum nggak ada pasien saya masuk ke rumah, saya ngajari anak-anak, nanti ada pasien saya keluar lagi untuk praktek lagi. Tapi di posisi COVID ini saya nggak bisa seperti itu, saya harus pakai APD lengkap. Di sini tadi sudah saya lepasi semuanya, sudah selesai jam praktek saya. Habis itu saya baru bisa ngajari anak-anak itu di siang bunda. Pagi jam 8 sampai jam 12 saya praktek, itu saya nggak bisa sama sekali pegang anak-anak, apalagi papanya pasti nggak bisa. Jadi cuma ada waktu jam 1 sampai jam 4 sore saya bisa ngajari anak-anak. Di situ kita fokus. Tapi kita juga nggak bisa maksa juga. Soalnya anak satu sama anak yang lain, ini anak saya yang 1, 2, 3 tuh cara belajarnya itu pun juga beda. Kalau dipaksa pasti nangis. Kalau paling kalau pas waktu hafalan. Kalau sama mamanya manjanya minta ampun. Jadi kita harus cari tahu, kita harus tahu pasti gimana caranya biar kita bisa menyiasati, bikin mood anak-anak itu mood anak-anak itu biar dia itu belajarnya itu senang. Soalnya kenapa? Karena kalau dia tuh dipaksa untuk belajar, pastilah banyak drama. Saya setiap hari juga banyak drama seperti itu, drama Korea bersambung. Itu juga pasti bunda-bunda juga merasakan juga ya semuanya itu ya. Kita cuma di sini kita sharing aja. Saya juga kaget tadi saya disuruh bikin testimoni apa kok saya. Ya sudah, ini tadi sudah jam praktek selesai, sudah sekalian aja. Nanti kan sekalian ini tugas anak-anak juga belum ada sebagian yang belum saya laporkan ke ustazahnya, tapi insya Allah sudah selesai semua. Dan alhamdulillah di Al-Hikmah ini ustazah-ustazahnya tuh telaten, ada kompensasi kalau bundanya bekerja dikasih waktu sampai malam buat ngirim tugas ke alhamdulillah. Tapi satu pesan saya kalau ngajarin anak-anak ya bunda, jangan sampai kita kan kadang-kadang aduh kelamaan ini bunda ini keburu mau kerja atau gimana, itu sini mama aja yang kerjakan, itu jangan, sekali-sekali jangan. Karena saya tahu di luaran itu banyak yang bundanya nggak tahu, sudah sini aja mama aja yang kerjakan kayak gitu kan, itu kasihan anaknya beneran. Kalau saya lebih bagus saya setel video dari ustazahnya, kerjakan, nanti sebisanya harus dikerjakan, setelah itu baru kita teliti, kalau nggak bisa ya baru dibenerin. Kalau saya kayak gitu, mau nggak mau harus kayak gitu. Kalau peran ayahnya di sini biasanya kalau siang banyak drama, artinya nggak selesai tugas, jadinya setelah maghrib saya kasih bagian buat ngaji, tilawah, terus ngerjakan apa yang belum diselesaikan anak-anak, itu baru papanya. Tapi kalau di siang hari sudah selesai ya sudah. Kita harus semangat, supermom harus tetap semangat buat anak-anak kita. Walaupun kita bekerja, tetap kita harus menomorsatukan anak. Setuju bunda? Itu aja ya, paling udah bosen ya lihat saya. Gitu aja dari saya. Atas kurang lebihnya kita sharing aja. Saya tidak menggurui karena saya bukan guru. Saya cuma sharing apa yang saya lakukan di rumah. Walaupun di tengah-tengah kerja, sesibuk apapun kita, secapek-capek apapun kita, tetap anak tetap nomor 1, kita harus tetap mengajari mereka yang baik. Itu, terima kasih dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Mirza kelas 1C. Sebagai orang tua, pembelajaran jarak jauh merupakan tantangan tersendiri, terutama untuk orang tua bekerja. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kiat yang bisa kita lakukan di rumah ketika kita mendampingi anak pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah jadwal. Kita harus membuat jadwal yang kita sepakati bersama dengan anak kapan waktunya belajar. Dan kita usahakan selama mendampingi anak belajar sesuai jadwal, tugas-tugas anak harus sudah selesai pada hari itu juga, agar tugas tidak menumpuk di kemudian hari. Berikutnya adalah konsisten. Sebagai orang tua, kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati dengan anak. Itu akan membuat anak terbiasa disiplin mengikuti aturan yang sudah kita sepakati. Yang ketiga, menyenangkan. Karena pembelajaran jarak jauh rentan dengan kejenuhan, kita harus membuat suasana belajar di rumah menyenangkan. Misalkan, kita bisa belajar di luar rumah atau di tempat yang disukai anak. Yang keempat adalah penghargaan. Kita berikan penghargaan kepada anak apabila sudah selesai mengerjakan tugasnya pada hari itu. Bisa dengan mengusulkan, harus Bunda menyiapkan apa masakan yang bisa dimakan untuk esok hari, atau dibacakan buku cerita apa, bisa disesuaikan dengan kondisi di rumah masing-masing. Yang terakhir adalah sabar. Kita harus sabar apabila apa yang sudah kita rencanakan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itulah beberapa kiat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Yosi. Saya orang tua murid dari Ananda Arjuna, kelas 1D SDIT Al-Hikmah Mencengkarung. Profesi saya sebagai wira swasta, sedangkan profesi ayahnya Arjuna adalah pegawai BUMN yang kantornya berada di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan sharing sedikit memberikan tips gimana cara kita mendampingi anak selama masa belajar di rumah. Ada kendala pasti itu. Apalagi pertama itu karena Juna itu adalah peralihan dari TK menuju ke SD, yang notabene TK dulu masa bermainnya lebih banyak, sedangkan di SD itu dengan materi yang baru, pelajaran baru bagi dia. Jadi saya menjelaskan dengan kalimat yang sederhana, kalimat yang bisa dimengerti anak kecil seusia 7 tahun. Juna udah masuk SD ya, materinya seperti ini, pelajarannya seperti ini. Jadi saya menggunakan bahasa yang sederhana yang dia mengerti. Kemudian yang kedua adalah saya juga menjelaskan kenapa dia nggak masuk sekolah, kenapa dia harus sekolah di rumah, kenapa dia sekolah di rumah tapi tetap pakai seragam, kenapa dia harus tetap bangun pagi padahal sekolahnya di rumah, kenapa dia harus tetap mengerjakan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Saya menjelaskan itu semua juga dengan kalimat yang sederhana yang anak umur 7 tahun bisa paham. Kalau muluk-muluk pun juga dia belum tentu mengerti kan. Jadi saya menggunakan kalimat yang anak kecil mengerti. Contohnya, Juna bangun pagi, tetap harus bangun pagi ya nak. Kenapa Bunda? Kan Mas Juna sekolahnya di rumah, kan nggak ada gurunya, nggak ada yang tahu Mas Juna bangun jam berapa. Ya saya menjelaskan nanti kalau Mas Juna sudah ke sekolah benar, ya Mas Juna akan terbiasa tetap bangun pagi. Itu yang mungkin secara baik kalimatnya itu adalah menggunakan disiplin, tapi belum tentu kan anak kecil seusia 7 tahun dengan kalimat disiplin, apa itu disiplin ya. Nah saya menjelaskan ya dengan bahasa sebagai bahasa ibu rumah tangga gitu ya, karena saya juga bukan guru, jadi saya menggunakan bahasa-bahasa ibu rumah tangga, bahasa-bahasa ibu yang anak kecil paham. Jadi saya menjelaskan itu semua ke Juna, yang penting dia paham, yang penting dia ngerti.
Yang ketiga adalah, poin ketiga adalah semangat dari orang tua itu sendiri. Ini adalah menurut saya itu adalah yang paling penting banget. Kenapa? Karena semangat dari orang tua itu akan membuat semangat anak belajar, lebih semangat belajar. Karena kalau pada prinsipnya, kalau apalagi Ujuna itu masih anak usia 7 tahun, masih kelas 1 SD, dia bisa santai-santai, kalau melihat bundanya ya santai-santai. Tapi karena saya itu bersemangat, saya terus memberikan semangat dan dorongan. Ayo Juna, bangun pagi, ini waktunya sekolah. Dia bersemangat, dia sangat bersemangat. Jadi memang pada intinya itu adalah semangat dari orang tua itu sendiri. Itu yang paling utama ya menurut saya. Yaitu sedikit tips, ada 3 poin itu. Dan yang paling utama kalau menurut saya ya semangat dari orang tua. Kita harus punya semangat lebih dari anak kita sendiri. Sebagai orang tua, menurut saya, karena masa seperti ini ya, masih seperti ini, jangan capek, jangan lelah untuk mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Semoga pandemi ini juga cepat berlalu, anak-anak kita bisa bersekolah ke sekolah, karena itu lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.